Alhamdulillah, Jumat ini kita masih diberikan nikmat umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga umur kita disampaikan oleh Allah ke satu bulan yang sangat agung, sangat mulia, sangat istimewa, yakni bulan Rabiul Awal, di mana di bulan ini telah lahir manusia termulia sealam semesta. Bahkan Allah menerangkan di dalam satu keterangan, laulaka lama khalaqtul aflak, menjadi hadis qudsi, bahwa kata Allah, jika bukan karenamu Muhammad, jika bukan karenamu Muhammad, lamma khalaqtul aflak, maka kata Allah, aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Hutang jasa alam semesta ini termasuk kita kepada baginda alam, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa beliau, tanpa nur Kangjeng Nabi, alam semesta ini tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam momen bulan Rabiul Awal saat ini, yang pertama pastinya yang harus menjadi pelajaran hikmah bagi kita, bagaimana kita harus bisa merasakan kebahagiaan dengan lahirnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini selemah-lemahnya iman. Dengan datangnya bulan Rabiul Awal, maka yang paling pertama, paling tidak kita harus merasakan kebahagiaan itu. Karena kita tahu di bulan ini telah lahir manusia termulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena walaupun selemah-lemahnya iman, hanya bisa merasakan bahagia saja, ternyata dampaknya, efeknya tidak main-main. Bahkan ini menjadi sebuah hujah, sebuah dalil yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bagaimana ada salah satu paman Kangjeng Nabi yang merasa bahagia dengan lahirnya keponakannya, yaitu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking bahagianya dengan kelahiran Kangjeng Nabi, dia rela memerdekakan budaknya, memerdekakan abidnya, memerdekakan pembantunya, membebaskan pelayannya. Ini masyhur di dalam keterangan-keterangan yang sudah kita dengar dari para guru-guru di majlis-majlis taklim, di pengajian. Bagaimana seorang Abu Lahab yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran oleh Allah. Kalau seseorang sampai diabadikan oleh Allah, berarti ini orang bukan orang yang biasa-biasa. Karena memang bagaimana kita pahami di dalam sirah Nabawi, di dalam sejarah, Abu Lahab begitu memusuhi dakwah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai berani mengatakan, tabat Muhammad, celaka kamu. Dan gara-gara ini asbabun nuzul turun surat Al-Lahab. Bukan Muhammad yang celaka, tapi tabat laka abi lahabi watab. Tabat yada abi lahabi watab. Engkau Abu Lahab yang akan dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi seberat permusuhan ini Abu Lahab kepada Nabi dalam berjuang, ketika Nabi lahir, Abu Lahab ini betapa merasa bahagianya dengan kelahiran Kangjeng Nabi, sampai-sampai dia rela
memerdekakan abidnya, budaknya, pembantunya, pelayannya. Padahal kebiasaan orang-orang Mekah, apalagi di kalangan para gegeden Quraisy Mekah saat itu, siapa yang tidak punya pelayan, siapa yang tidak punya pembantu. Dan mungkin kita pun hari ini merasakan orang-orang berada, orang-orang kaya, para pejabat dan lain-lain, berapa pembantu-pembantunya di rumah. Bisakah mereka melakukan semua kebutuhan hariannya tanpa dibantu oleh para ART? Kita yakin orang yang sudah di level-level sibuk yang luar biasa tidak akan mampu memasak nasi, bahkan hanya sekedar menyediakan teh atau kopi untuk dia sarapan di pagi hari karena kesibukan pekerjaan yang dia lakukan. Bayangkan hari itu, kita bisa membayangkan sekelas Abu Lahab, tokoh gegeden kafir Quraisy pada saat itu, harus melakukan rutinitas kesehariannya di rumah dilakukan oleh dirinya sendiri dan istrinya. Bisa kita bayangkan, dari mulai memasak, ngepel, mungkin nyapu, menyiapkan dan lain-lain, ia lakukan sendiri karena pembantunya sudah dimerdekakan untuk bisa membantu saudaranya yang sedang lahirnya Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ini suatu bukti nyata mahabbah, kecintaan dan kebahagiaan seorang Abu Lahab terhadap lahirnya seorang baginda alam Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun setelah besar, setelah Kangjeng Nabi menunjukkan bahwa dia seorang Nabi dan Rasul, Abu Lahab pula yang paling memusuhi dakwah dan perjuangan Kangjeng Nabi. Itu cerita lain. Kita hanya melihat dari sisi lain betapa Abu Lahab begitu bahagia dengan kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan gara-gara ini, di keterangan-keterangan yang sudah masyhur dikatakan bahwa setiap hari Senin, hari di mana Nabi Muhammad dilahirkan, Abu Lahab diberikan keringanan siksaan api neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam satu minggu satu kali, di hari Senin, Abu Lahab diistirahatkan oleh Allah dari siksaan api neraka. Apa sebabnya? Hanya sebatas merasa bahagia dengan lahirnya sang baginda alam dan menunjukkan rasa bahagianya dengan membebaskan seorang budaknya, seorang pelayan rumah tangganya. Maka dari sini bisa kita jadikan pemahaman, apalagi jika orang yang melakukan hal tersebut adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengerahkan tenaga, harta, pikirannya untuk menolong dan membantu perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti semua kebaikan-kebaikan, pahala dan ganjaran yang akan Allah berikan kepada kita pasti melebihi apa yang Allah berikan kepada Abu Lahab yang notabene dia nyata-nyata adalah orang kafir yang memusuhi perjuangan Nabi sampai Nabi meninggal dunia, sampai Abu Lahab meninggal dunia. Dia tidak pernah beriman kepada Nabi, tapi hanya punya amal satu saja tadi, dia bahagia dengan lahirnya Kangjeng Nabi, maka diberikan dispensasi keringanan setiap hari Senin, dibebaskan dari api neraka. Hikmah pula buat kita yang merasa selama ini ibadah kita pas-pasan, bahkan mungkin bukan pas-pasan, minim ibadah kita. Sholat yang selalu di akhir-akhir, ketika sholat pun terburu-buru, yang ketika sholat mengingat segala-gala tidak ada kehusuan. Ngaji ke majlis-majlis taklim bisa terhitung oleh jari. Sedekah kita lebih kecil dibandingkan memuaskan keinginan hawa nafsu kita. Artinya ibadah yang mana yang bisa menjaminkan kita meraih ridho dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat? Tidak ada. Masih jauh dari kekurangan ibadah kita. Maka tidak ada lagi harapan buat kita untuk meraih ridho dan kebahagiaan kelak di akhirat. Paling tidak mari bersama kita kaitkan amaliyah kita kepada sang manusia termulia, teristimewa dan paling sempurna, paling
paripurna, yakni Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak dengan lahirnya, dengan datangnya bulan Maulid ini, setidaknya ada rasa bahagia di dalam diri kita. Apapun kegiatan-kegiatan berkaitan dengan kelahiran Kangjeng Nabi, paling tidak kita ada urunan, patungan, atau apa saja sumbangsih yang bisa kita berikan untuk setiap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad. Tiada lain dan tiada bukan harapannya Abu Lahab saja patungan membebaskan pembantunya untuk meringankan pekerjaan ibunya Kangjeng Nabi, diberi apresiasi yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita orang yang beriman dengan rasa bahagia dan kita mau membantu untuk segala kegiatan yang kaitannya dengan kelahiran Kangjeng Nabi. Mudah-mudahan dengan wasilah itu kelak di akhirat kita diberikan pahala, balasan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan khutbah ini ada manfaatnya, dan wabil khusus dengan datangnya bulan Maulid ini mudah-mudahan rasa mahabbah kita, cinta kita kepada Kangjeng Nabi ditambahkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma habibna ila habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima bihi